Dan mari kita coba rapiin. Mana senyumnya? Rumah masih berantakan banget. Ini kita lagi coba rubah dan maksimalin lagi spot yang ada. Jangan bosan ya. Kita coba ngemaksimalin ruangan yang ada. Karena ini salah satu kelebihan, kalau dibilang kelebihan, rumah tanpa sekat. Jadi bisa dirubah-rubah sesuka hati seinginnya kita. Tapi kekurangannya pasti suaminya capek. Suaminya capek buat ngarutin kemauan istri. Tapi demi biar spot di rumah lebih maksimal fungsinya, lebih tetap kelihatan lega. Karena gimana pun kita udah punya anak 3, Main udah punya anak 3 dan laki semua. Kondisi pandemi kayak gini jadi membutuhkan ruang lebih besar untuk anak-anak bebas bermain. Jadi apa nanti kira-kira untuk ruangannya? Yuk, Main tata ulang kembali biar lebih maksimal. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu Blog NR TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Tahap hari sejak anak Raja dan Sarhan sunat, memang rumah udah acak adut. Tidur kembali nyampur karena memang dia baru sunat, masih butuh dimanja. Sunat pertama Raja dulu, baru setelah itu Sarhan menyusul. Masa pemulihannya ya kurang lebih sama-sama aja, rewelnya sama-sama aja. Makanya dari awal sunat kamar udah nyampur lagi, acak-acakan lagi kamar emaknya. Ya udahlah, sekalian acak-acakan. Mari kita coba rapiin. Rumah Mami ini tuh memang sengaja dibuat tanpa sekat sama sekali. Jadi boleh dibilang dari depan sampai belakang itu sama sekali nggak ada sekat. Sekat yang kita gunakan untuk pembatas ruangan itu biasanya berupa perabot. Bisa berupa lemari buku dan lain sebagainya. Main dan Pak suami kebetulan lahir dari keluarga besar. Jadi kalau event ngumpul itu udah banyak banget ngumpul anak. Apalagi kondisi sekarang ya, kakak dan adik udah beranak semuanya. Makanya kalau ngumpul tuh udah pasti rame banget, penuh sama ponakan juga saudara.
Nah, makanya Main sengaja untuk rumah Main itu tanpa sekat sama sekali. Jadi dari depan sampai belakang ngeplong semuanya. Pembatas tembok itu hanya digunakan untuk area kamar dan kamar mandi aja. Itu pun bangunan asli dari developer. Keuntungan kalau kita mendesain rumah tanpa sekat, pertama, udah otomatis itu hemat biaya. Ketika kita merenovasi, udah pasti memangkas banyak banget biaya berupa semen, batako, dan lain sebagainya. Keuntungan kedua, rumah terasa lebih luas dan kita bebas berkreasi, dipindah-pindahin tempat, nggak mati. Kapan bosan atau ingin desain yang lain, kita pun bisa memakeover sendiri tanpa perlu merubah tatanan pakem. Karena memang semuanya sistemnya bongkar pasang istilahnya ya. Nah, di rumah Main ini juga memang udah hampir 1 tahun lewat malah ya. Ini emang udah nggak pakai TV sama sekali. Dan bulan puasa kemarin itu tepatnya pertama kali banget kita ngelewatin bulan puasa sama sekali no TV. Mungkin kalau teman-teman Instagram udah pada tahu ya. Jadi Main itu hidup udah tanpa TV. Kalau ditanya perasaannya ya biasa aja sih ya. Kadang kita tuh kalau memulainya agak berat, tapi kalau udah dijalanin biasa aja. Malah ketika nggak ada TV, Main ngerasain itu banyak banget waktu yang tersisa atau tercipta ini buat kita ngobrol bareng anak-anak. Ketika sebelum buka puasa tuh inget banget ketika ada TV pasti kita nontonnya TV acara berbuka. Pas nggak ada TV malah kita ngobrol sama anak-anak, akrab dan nyeritain masa-masa kecil kita. Anak lebih nyimak sama apa yang kita omongin, jadi lebih akrab aja bawaannya. Terus kalau lagi kepengen nonton TV biasanya sih Main kan ada internet ya. Kita nonton, itu pun nonton bareng sifatnya. Anak-anak kadang dibolehin nonton, tapi itu pun jarang banget. Buat Main yang punya anak 3, nggak punya ART, punya usaha sampingan juga, ibu, istri juga berkecimpung di sosial media, udah pasti deh tekanannya gede banget. Makanya untuk ngelakuin hal apapun ya dibawa santai aja. Jaga kewarasan selalu jadi faktor utama. Makanya kegiatan beberes ini pun Main sembarian tuh ngobrol sama Pak suami. Saling membantu silih berganti. Kadang kalau anak rewel, Main lagi nanggung, dipegang ayahnya. Itu pun sebaliknya, ketika Pak suami lagi padat sama kerjaan kantor, Main pun harus legowo.
nggak memulai dulu pekerjaan atau job-job tugas Main di sosial media. Yang pada nanyain Main nyimpen piringnya tuh di mana? Ya di sini. Main itu memang belum punya kitchen set, masih dalam rancangan untuk pembuatan. Karena seluruh kebutuhan perpiringan juga aneka kebutuhan makan ya simpannya di sini. Namanya kita udah berkeluarga, itu wajib banget dicicil ya. Baik itu piring, sendok, pokoknya intinya kebutuhan makan. Kalau keluarga besar datang atau ada acara ngumpul kan nggak mungkin ya kalau kita nggak punya stok. Makanya memang sebaiknya mulai dicicil sedikit demi sedikit. Kayak ini juga Main mencicilnya juga dari rumah lama dulu dan memang belum ada penambahan. Masih ini aja dan alhamdulillah sampai saat ini mencukupi dan mengcover semua kebutuhan. Jadi untuk kabin ini boleh dibilang full, isinya memang peralatan perdapuran semua ada di sini. Kebanyakan sih memang yang jarang digunakan. Hanya digunakan untuk event-event tertentu aja, acara ngumpul, arisan, dan lain sebagainya. Tips memilih perabot besar juga wajib banget cek material ya. Makanya sih kalau Main terus terang kalau untuk perabotan-perabotan besar lebih seneng datang langsung pegang sendiri dan tahu kualitasnya. Pegang jadi faktor utama ya. Karena memang uang yang kita mau keluarkan kan gak sedikit, makanya lebih baik mensurvei dengan cara pegang langsung baru memutuskan untuk membeli, kecuali memang beberapa seller yang memang Main percaya. Bagian perpiringan udah selesai, saatnya kita geser-geser untuk lemarinya. Lemari ini juga kuat banget nih, antep bawaan dari rumah lama di Ciledug. Oh ya, yang follower lama Instagram Main pasti udah pada tahu kan, Main itu seneng jahit. Dan rak ini memang Main isi dengan perlengkapan jahit semua. Mulai dari mesin jahit, mesin obras, alhamdulillah ada semua. Karena memang dulu Main juga ikut kursus untuk menjahit. Untuk kegiatan bersih-bersih Main juga gak rewel ya. Andalan Main itu kain lap sama celing pembersih kaca. Udah pasti itu jadi senjata utama Main banget. Geser perabotan setitik supaya efeknya jadi lebih luas. Dan inilah dia hasil akhirnya.
tadinya ada di dapur sekarang lari ke ruang tengah, dan lumayan ya ada penambahan space. Yang tadinya dari ruang tamu sampai ruang tengah itu hanya ukuran 3 kali 3,5, dan saat ini sudah berubah jadi 5 kali 3. Lumayan lebar ya jadinya. Bisa difungsikan sebagai area ngumpul, area kerja, area belajar online, juga area sholat di sini. Luas karena memang itu prioritas My-in supaya anak-anak leluasa untuk bermain di sini. Kalau untuk masalah penataan memang ya barangnya ini aja, nggak ada penambahan barang baru, barang yang lama diolah sedemikian rupa. Dan inilah dia hasil akhir untuk penataan di rumah My-in. Nggak terlalu besar tapi alhamdulillah terlihat lapang. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Untuk hal yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di komen. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.